Halo teman-teman semua. Nah, kita akan bahas ya, kira-kira penyebab kegagalan audit SMK 3 atau penyebab misalkan audit kita tidak diterima oleh lembaga audit, atau misalkan teman-teman jadi konsultan ternyata hasil yang teman-teman kerjakan itu ternyata tidak memuaskan bagi customer. Kita bahas di video berikut ini. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Aduh, inilah penyebab kegagalan juga nih teman-teman ya. Oke, penyebab kegagalan audit SMK 3. Audit SMK 3 itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Setiap perusahaan yang memiliki pekerja lebih dari 100 orang atau perusahaan yang pekerjanya kurang dari 100 orang tapi memiliki potensi bahaya tinggi, ya seperti perusahaan pertambangan, minyak, dan gas bumi, itu diwajibkan menerapkan SMK 3 sampai dengan dinilai atau diaudit oleh lembaga audit SMK 3. Nah, kalau kita ditunjuk oleh perusahaan atau kita sendiri sebagai konsultan audit SMK 3, teman-teman yang teman-teman harus perhatikan apa? Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu perusahaan yang akan diaudit atau yang kita implementasi SMK 3 ini, dia menerapkan berapa kriteria? Apakah dia 64 kriteria untuk tingkat awal? Apakah dia transisi dengan 122 kriteria? Ataukah 166 kriteria? Itu adalah tingkat lanjutan ya. Jadi 64, 122, atau 166. Awal, transisi, atau lanjutan. Kenapa? Karena ini akan menjadi faktor penentu juga kelulusan audit SMK 3. Kelulusan audit SMK 3 sebenarnya ada 3 faktor nih teman-teman. Yang pertama adalah kalau misalkan ada temuan kritikal. Nah, pada saat audit eksternal SMK 3 tidak boleh ada temuan kritikal. Nah, berdasarkan PP 50 2012 dan Permenaker 26 2014, bahwasannya kalau ada temuan kritikal, ada temuan yang berpotensi terjadinya fatality atau meninggal dunia atau cacat. Itu nggak boleh pada saat audit SMK 3. Audit eksternal ya, tapi kalau audit internal bisa diperbaiki. Nah, ini yang pertama ya, penyebab yang pertama adalah tidak boleh ada temuan kritikal. Yang kedua, pada saat audit eksternal SMK 3 tidak boleh ada temuan major. Major itu apa, Pak? Nah, berdasarkan regulasi yang tadi, ada 3 kategori major. Yang pertama, tidak memenuhi peraturan perundangan. Yang kedua, tidak menjalankan salah satu prinsip SMK 3. Dan yang ketiga adalah tidak terpenuhinya ataupun ada pelanggaran ketidaksesuaian minor tapi di beberapa lokasi ya, minimal 2 lokasi. Kalau udah lebih dari 2 lokasi atau 3 lokasi nih dengan kriteria yang sama, itu temuannya major. Temuan major ini juga penyebab ketidaklulusan audit SMK 3. Jadi teman-teman hati-hati kalau ada temuan major, itu penyebab ketidaklulusan audit SMK 3. Yang ketiga, penyebab ketidaklulusan audit SMK 3 adalah misalkan teman-teman pada saat audit nih sudah tahu nih ini tingkat awal, transisi, dan tingkat lanjutan. Nah, itu pada saat audit itu ada nilainya. Kalau nilainya di bawah 60% atau nilainya 0 sampai 59%, perusahaan dinyatakan nggak lulus. Gitu ya. Jadi hati-hati sekali jangan sampai ada temuan ataupun ada nilai ya di bawah 60%. Tapi misalkan nilainya 60 sampai dengan 84%, itu sertifikatnya baik atau sertifikatnya perak. Dan terakhir teman-teman, ada sertifikat emas ya, itu nilainya 85 sampai dengan 100%. Nah, supaya tipsnya nih Pak, supaya kami ini pada saat audit tidak ada temuan kritikal, major, atau nilainya di atas rata-rata atau di atas target yang ditentukan oleh manajemen, yang teman-teman harus lakukan adalah yang pertama, kita tanya dulu sama manajemen. Pak, kita ini SMK 3 tujuannya buat apa nih? Nah, kenapa? Karena kalau kontraktor, kalau ditanya tujuan SMK 3 buat apa? Ya untuk tender, Pak. Nah, kalau udah kata-kata untuk tender, berarti manajemen tidak menargetkan harus dapat gold, harus dapat bendera gitu ya. Nah, itu lebih enak tuh. Tapi kalau misalkan kata manajemen harus dapat gold, harus dapat bendera, nah hati-hati teman-teman. Ya, nah inilah yang akan menentukan kinerja kita. Yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah ketika teman-teman sudah tahu nih tujuan manajemen SMK 3 itu apa, teman-teman harus lakukan yang namanya
gap analysis. Gap analysis ini kita akan coba cek perusahaan kita ini apa yang menjadi kekurangannya. Contoh misalkan teman-teman perusahaannya sudah menerapkan ISO 45001 yang SMK 3 versi internasional ya. Tetap teman-teman harus lakukan gap analysis dulu ya. Apakah ada jenjang ataupun ada jarak nih? Kenapa? Karena ISO 45001 hanya 20 klausul ya. Sedangkan SMK 3 yang level terkecil aja, level awal aja 64 kriteria. Jadi banyak tuh. Ya, jadi kalau teman-teman punya kemampuan untuk melakukan audit internal, lakukan gap analysis dulu. Berapa sih sebenarnya nilainya? Dan berapa jenis temuannya apa? Apakah critical, major, atau minor? Itu yang teman-teman harus lakukan. Melakukan gap analysis. Yang kedua, yang teman-teman harus lakukan adalah melakukan audit internal minimal 2 kali. Kenapa harus 2 kali, Pak? Nah, misalkan sudah tahu nih gap analisisnya apa, kan ada temuan tuh. Nah, temuannya diperbaiki. Setelah temuan diperbaiki, lakukan audit internal dengan melibatkan lebih dari 1 atau 2 atau 3 departemen. Bila perlu auditnya audit cross. Tapi sebelum audit cross, teman-teman harus didik dulu, harus training dulu tuh siapa yang menjadi auditornya, ya. Nah, akan ketahuan kan nilainya berapa gitu kan ya. Masih ada temuan nggak nih critical, major, atau minor, atau nilainya masih di bawah 60 nggak gitu kan ya. Kalau sudah nilainya, Pak nilai kita sudah 70, 75, misalkan manajemen hanya untuk sertifikat SMK 3 aja, ya udah tinggal ajuin. Tapi kalau teman-teman ditargetkan nih, Pak kita harus dapat gold Pak, harus dapat bendera emas Pak. Wah ini teman-teman hati-hati nih, harus lakukan audit lagi tuh, minimal 2 kali audit internal. Atau dikenal juga dengan istilah pre-audit. Bisa juga teman-teman, misalkan, Pak, kayaknya hasil audit internal kami itu kayaknya kurang meyakinkan deh. Bisa nggak kami melibatkan auditor dari luar? Bisa. Ya, teman-teman undang, teman-teman angkatannya waktu training auditor, teman-teman audit tuh. Yang namanya pre-audit. Kita bisa tahu tuh, secara umum ataupun nilai kita tuh berapa. Supaya nanti pada saat final audit, teman-teman udah siap dan nilainya juga nilai yang memuaskan sesuai dengan keinginan manajemen. Ingat, kuncinya apa? Adalah komitmen dari manajemen itu sendiri. Dia komit enggak? Komit terkait dengan apa, Pak? Pertama dari sisi waktu. Dia menyediakan waktu tuh. Pada saat audit, dia hadir. Pada saat kick-off meeting, dia hadir. Dan ada rapat P2K3, rapat bulanan, dia hadir. Ya, ada komitmen dari manajemen. Yang kedua, dari sisi budgeting. Ya, manajemen punya komit nggak terkait dengan budgeting? Karena ketika mengimplementasikan SMK 3, butuh budget yang lumayan tuh, apalagi ngambil 166 kriteria. Yang ketiga, butuh yang namanya kerjasama antar divisi. Ya, nah untuk menciptakan kerjasama dan komitmen antar divisi, lakukan kick-off meeting tadi. Jadi nanti direktur, ya, itu tanda tangan kick-off meeting, surat komitmen, atau kita berkomitmen menjalankan SMK 3. Ya, nanti semuanya akan tanda tangan di sana. Nah, itu untuk berkomit dulu, baru bisa bekerja sama. Tapi kalau komitmennya dari manajemen sama dari manajer-manajer lain belum tertulis, ya, kadang lebih susah. Tips yang berikutnya, kalau teman-teman jadi konsultan SMK 3, pastikan teman-teman kalau mau jadi konsultan SMK 3, diri kita sendiri harus punya kompetensi dulu. Ya, harus kompetensi apa? Untuk jadi konsultan SMK 3, teman-teman ya minimal harus punya ahli K3 umum, harus punya sertifikat auditor SMK 3. Dan kalau misalkan teman-teman konsultan juga mengisi training-training awareness-nya, teman-teman harus punya TOT juga. Ya, TOT minimal SKKN level 3. Itu ya lebih meyakinkan, jadi kita punya nilai value di hadapan customer ya. Jadi teman-teman lengkapin dulu kompetensi di diri kita ya. Seperti yang tadi saya info, lakukan gap analysis dulu untuk mengetahui kesiapan dari si perusahaan tersebut dan effort apa yang harus kita berikan untuk perusahaan tersebut, sehingga keluarlah nilai berapa Mendes buat kita kasih ke perusahaan tersebut. Karena Mendes itu menentukan harga dari konsultan itu sendiri. Oke, itu saja informasi saya. Kalau informasi ini menarik buat teman-teman semua, khususnya teman-teman auditor SMK 3 yang akan jadi konsultan nih, ya, like, share, ya, dan jangan lupa di subscribe ya video ini. Salam safety.